baru. Pada beberapa menit ke depan, saya dan juga teman-teman saya akan menemani kalian untuk mempelajari atau membahas tentang materi mata kuliah teosofi yang berjudul Sejarah Munculnya Persoalan Teologi dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri kita, karena tak kenal maka tak sayang. Halo, perkenalkan, nama saya Marsanida dan juga rekan saya Ahmad Fauzi dan Khofifah Mandari. Pada pembahasan kali ini kita akan mengangkat beberapa pembahasan, yakni yang pertama yaitu sejarah munculnya teologi dalam Islam, dan yang kedua yaitu membahas tentang akar-akar persoalan teologi dalam Islam, dan selanjutnya adalah dampak dari persoalan-persoalan tersebut dengan adanya aliran-aliran yang muncul karena perbedaan teologi-teologi yang ada pada golongan mereka. Tujuan kami dalam membahas materi kuliah kali ini yaitu karena aliran-aliran tersebut pasti memiliki paham tentang teologi yang berbeda, dan perbedaan pemikiran mereka membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Padahal semua pendapat masing-masing tentang tauhid atau keyakinan, semua memiliki pendapat masing-masing tentang tauhid atau keyakinan. Dan kita sebagai orang yang memegang agama Allah harus mengetahui manakah yang benar dan mana yang salah tentang aliran-aliran tersebut, dan kita harus memandangnya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hal ini merupakan hal penting yang harus dipelajari agar apa yang menjadi keyakinan kita tentang Allah tidak salah. Dan seandainya apabila keyakinan kita salah tentangnya, maka kita bisa aja dianggap orang yang keluar dari agama Islam. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah teologi dalam Islam. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian tahu gak sih apa itu teologi? Kata teologi sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan atau dewa, dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi secara umum teologi adalah pengetahuan tentang ketuhanan. Tentang pengertian dari teologi ini, beberapa ilmuwan memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akar-akar persoalan dalam teologi Islam. Yang pertama yaitu pada zaman Rasulullah, tauhid sebagai ilmu belum dikenal orang. Hal ini dikarenakan pada zaman Rasulullah, ketauhidan itu ditanamkan oleh beliau sendiri melalui sikap dan tingkah laku. Dan bila ada masalah yang muncul, mereka akan langsung menanyakan itu kepada Rasulullah. Beberapa ulama atau sebagian besar ulama berpendapat bahwa tauhid adalah dasar utama dan yang pertama dalam ajaran Islam. Tauhid sebagai ilmu baru dikenal setelah wafatnya Rasulullah, bahkan jauh setelah itu. Kehadiran tauhid sebagai ilmu merupakan hasil dari pengkajian para ulama dari apa yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan orang yang dianggap pemula dalam penyusun ilmu tauhid, yakni Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Ketika Rasulullah wafat, tepatnya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, beliau mesti diganti oleh orang yang pantas untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan. Dalam kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka akan sulit untuk mencari penggantinya dan tidak akan pernah mungkin bisa diganti. Dari itu, warga Madinah memikirkan pengganti beliau untuk mengepalai negara yang baru terbentuk itu. Dan timbullah soal khalifah, yaitu soal pengganti Nabi sebagai kepala negara. Namun, dalam pembentukan khalifah itu tidak berjalan mulus. Pada pemilihan orang yang berhak menjadi khalifah, ini terjadi pertentangan yang sangat sengit antara warga Madinah itu sendiri. Bagaimana kita ketahui dari sejarah, pengganti beliau yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Namun,
mereka mulai terjadi pertentangan yang serius, yakni pada masa kekhalifahan yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini tidak tegas dalam memutuskan masalah. Pada masa ini terjadi perang secara fisik yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan para penentangnya. Peristiwa-peristiwa ini telah menyebabkan terkoyaknya persatuan dan kesatuan umat Islam. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam, seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, dan Qadariyah. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Persoalan-persoalan ini lama-kelamaan membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan kalam. Timbulnya persoalan siapa yang kafir dan siapa yang tidak kafir. Lambat tahun, kaum Khawarij ini pecah menjadi beberapa sekte. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi orang yang berbuat dosa besar, yaitu murtakib, kabair, atau capital sinners, juga dipandang sebagai kafir. Nah, dari persoalan-persoalan yang lalu, persoalan orang yang berbuat dosa inilah kemudian mempunyai dampak yang besar dalam pertumbuhan kalam selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang dampak persoalan teologi Islam. Jadi dari sekian banyak problematika yang ada menimbulkan perpecahan atau menimbulkan kelompok-kelompok atau aliran-aliran teologis Islam. Kelompok-kelompok teologi Islam tersebut muncul setelah terjadinya perang Siffin berakhir dan diawali dengan terpecahnya pasukan Ali bin Abi Thalib menjadi dua kelompok, yakni satu kelompok mendukung sikap Ali yang menyetujui hasil perundingan antara kelompok golongan Ali dengan golongan Muawiyah bin Abi Sufyan, kelak disebut kelompok Syiah, dan kelompok lain yang menolak sikap Ali, kelak disebut sebagai golongan Khawarij. Lanjut. Menurut Profesor Sahilun Ahmad Nasir di dalam bukunya yang berisikan tentang pemikiran teologis Islam atau pemikiran kalam, menyatakan bahwa secara garis besar golongan-golongan teologi Islam terbagi menjadi 7, yakni Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa saja itu? Yang pertama yaitu pertama ada golongan Syiah. Dalam bahasa, Syiah memiliki arti pengikut, pecinta, pendukung, golongan, dan kelompok. Dan secara terminologi syariat bermakna mereka yang berlagak dengan slogan kecintaan terhadap Ali bin Abi Thalib beserta seluruh anak cucunya, yang berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslim pada zaman itu. Demikian pula anak cucu sepeninggalan beliau. Dan kemudian secara istilah syarak, Syiah adalah suatu aliran yang timbul sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba al-Himyari. Jadi pada intinya, daripada golongan Syiah adalah mereka yang melebih-lebihkan atau memuja Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sehingga mereka tidak menganggap Khulafaur Rasyidin yang lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin pada zaman itu. Kisah kedatangan kaum Syiah memiliki banyak versi yang beredar di masyarakat. Di antaranya, pertama pendapat Al-Jawad oleh Profesor Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya tentang perbandingan mazhab Syiah.
menjelaskan bahwa lahirnya Syiah bertepatan dengan lahirnya hadis setelah diangkatnya Ali bin Abi Thalib oleh Nabi sebagai khalifah sesudahnya. Hadis yang dimaksud berisi tentang kisah baginda Nabi yang mengadakan acara perjamuan makanan dan minuman yang diadakan di rumah pamannya yakni Abu Thalib dan juga dihadiri oleh 40 kerabatnya. Dalam acara perjamuan itu, beliau menyatakan, "Inilah dia atau Ali, saudaraku, penerima wasiatku dan khalifahku untuk kalian. Oleh karena itu, dengarkan dan taati perintahnya." Jadi pernyataan ini disampaikan oleh Nabi seusai Ali menerima tawaran beliau sebagai penerus kekhalifahannya. Kemudian golongan yang kedua ada golongan Khawarij. Secara sejarah, Khawarij merupakan firqah batil yang pertama muncul dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa yang berbunyi, bid'ah yang pertama muncul dalam Islam adalah bid'ah Khawarij. Dan secara bahasa kata Khawarij memiliki arti orang-orang yang telah keluar. Kata Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut suatu kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karena kecewa terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang telah menerima tawaran tahkim dari kelompok Muawiyah yang dipimpin oleh Ammar bin As dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Menurut golongan Khawarij, semua permasalahan antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan atas dasar hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Dari ayat ini, kelompok Khawarij menganggap Ali dan Muawiyah dan orang-orang yang semua pengikutnya telah menjadi kafir dengan alasan mereka dalam memutuskan suatu perkara tidak merujuk pada Al-Quran, melainkan atas kemauan sendiri. Golongan Khawarij berciri-ciri suka mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin. Mereka juga dinyatakan sebagai kelompok pertama yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa yang telah mereka kerjakan. Dan begitu pula orang-orang yang ikut ambil bersama dalam pemerintahan muslimin sewaktu itu. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada Jabariyah. Jabariyah adalah paham keterpaksaan melakukan sesuatu hal bagi manusia sangatlah mencolok, karena segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh Tuhan. Selanjutnya ada Qadariyah. Qadariyah adalah suatu aliran yang memiliki kepercayaan bahwa segala tindakan manusia tidak ada campur tangan dengan Tuhan. Selanjutnya ada Murji'ah. Murji'ah adalah orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah. Murji'ah muncul bersamaan dengan kemunculan golongan Khawarij dan Syiah. Selanjutnya ada Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah orang yang mengira bahwa orang-orang yang berdosa bukanlah orang yang beriman dan bukan orang yang kafir, tetapi berdiri di antara keduanya menurut versi mereka masing-masing. Yang terakhir ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah suatu kelompok atau golongan yang senantiasa berkomitmen mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan thariqah para sahabatnya dalam hal akidah, amalia fisik, dan hakikat. Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan bahwa teologi dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theologia, yang terdiri dari kata theos yang berarti Tuhan atau dewa, dan logos yang artinya ilmu, sehingga teologi adalah pengetahuan ketuhanan.
Persoalan orang-orang berbuat dosa mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan kalam selanjutnya dalam Islam. Persoalan ini telah menimbulkan aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.